Assalamualaikum rakan, welcome back to my channel. Hari ini kita akan membahas tentang 7 bukti ilmiah mengenai Nabi Musa yang membelah Laut Merah. Mari kita simak. Cerita tentang Nabi Musa yang dapat membelah Laut Merah tersebut masih menuai pro dan kontra. Sebagian orang ada yang mempercayai hal tersebut, karena cerita ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Namun banyak juga yang meragukan kebenaran cerita ini, sehingga mereka memerlukan bukti yang kuat untuk bisa mempercayainya. Walau masih menjadi misteri, namun ada sejumlah bukti ilmiah terkait terjadinya peristiwa lautan yang terbelah. Berikut ini 7 bukti ilmiah dari kisah Nabi Musa yang membelah Laut Merah. 1. Bangkai roda kereta. Bukti bahwa Nabi Musa pernah membelah Lautan Merah ketika melarikan diri dari Fir'aun adalah ditemukannya bangkai roda kereta. Beberapa bangkai kereta tempur ini ditemukan sekitar tahun 1988 silam oleh seorang arkeolog. Arkeolog tersebut mengatakan telah menemukan beberapa bangkai roda kereta tempur kuno di dasar Laut Merah. Penemuan tersebut dipercaya merupakan bangkai kereta tempur Fir'aun yang tenggelam. Seperti yang dikisahkan, saat digunakan untuk mengejar Musa bersama para pengikutnya yang tenggelam di Lautan Merah. 2. Tulang belulang manusia. Bukti ilmiah bahwa Nabi Musa pernah membelah Laut Merah adalah ditemukannya tulang belulang manusia dan kuda. Penemuan ini ditemukan arkeolog bersama timnya di tempat yang sama dengan ditemukannya bangkai roda kereta. Penemuan ini semakin memperkuat hipotesis, jika sisa-sisa tulang belulang itu adalah bagian dari kerangka para bala tentara Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah. Kemudian, hasil penemuan tersebut diuji di Stockholm University, lalu dinyatakan bahwa struktur dan kandungan beberapa tulang telah berusia sekitar 3.500 tahun silam. Menurut sejarah, kejadian Nabi Musa membelah Lautan Merah tersebut juga terjadi dalam kurun waktu sekitaran 3.500 tahun lalu. 3. Poros roda tertutup. Ditemukannya poros roda tertutup dapat menjadi bukti ilmiah terkait cerita Nabi Musa yang membelah Lautan Merah. Dikisahkan, Nabi Musa membelah lautan untuk dilewati bersama kaumnya, sedangkan Fir'aun bersama pengikutnya ditenggelamkan. Ada hal yang menarik, yaitu penemuan roda kereta kuda yang keseluruhannya telah tertutup oleh batu karang. Sehingga sulit untuk melihat bentuk aslinya. Walau demikian, umat Islam mempercayai bahwa benda tersebut dilindungi oleh Tuhan. 4. Penemuan para ilmuwan. Ternyata, kisah Lautan Merah tidak hanya diceritakan di kisah Nabi, namun juga dihubungkan dengan penemuan para ilmuwan. Penemuan oleh ilmuwan dari National Center for Atmosphere di Colorado, Amerika Serikat ini bukanlah mukjizat, melainkan karena faktor alam. Fenomena terbelahnya air Laut Merah itu terjadi akibat adanya gerakan angin yang sangat kencang. Para ilmuwan ini melakukan sebuah simulasi komputer, dan dinyatakan bahwa angin yang berhembus kuat selama 12 jam dalam semalam bisa membelah air laut. Selain itu, para ilmuwan ini meyakini bahwa lokasi keajaiban yang dilakukan Nabi Musa bukan di Laut Merah, tetapi dekat Sungai Nil. 5. Sesuai hukum fisika, fenomena terbelahnya Lautan Merah ternyata adalah hal yang masuk akal dalam hukum fisika. Seperti yang dikatakan tim peneliti dari Colorado bahwa terbelahnya lautan dalam hukum fisika karena dinamika fluida pergerakan air oleh angin. Akibatnya akan menciptakan jalan di tengah laut seperti yang dikisahkan dalam kisah Nabi Musa. 6. Bentuk tanah berbeda. Bukti ilmiah tentang terbelahnya Lautan Merah dalam kisah Nabi Musa adalah adanya bentuk tanah yang berbeda. Para ilmuwan menyatakan bahwa terdapat angin timur dengan kecepatan tinggi yang bertiup dalam waktu 12 jam dalam aliran air. Proses inilah yang menghasilkan jalan tanah berlumpur sepanjang 2 mil dan lebar 3 mil selama 4 jam. Apabila kecepatan angin melemah, air laut akan kembali ke posisi awal seperti fenomena pasang surut. Bahkan, dikatakan bahwa siapapun yang terdampar dalam lumpur itu sesudah angin maka akan beresiko tenggelam. 7. Perhitungan matematis. Selain hukum fisika, ternyata fenomena laut terbelah ini juga diuji dengan menggunakan persamaan diferensial matematika. Para peneliti matematis membuat pemodelan tentang lautan terbelah berdasarkan keterangan-keterangan yang sudah ada. Termasuk keterangan bahwa pada saat itu terdapat gugusan karang yang jaraknya dekat dengan permukaan laut. Para peneliti ini menggunakan pemodelan hidrodinamik dan mengadakan simulasi mengenai berapa kecepatan angin. Mereka juga melakukan simulasi berapa lama gugusan karang tersebut akan kering, serta kapan air laut akan kembali menutupinya.
Hasilnya, jika angin timur bertiup sepanjang malam dengan kecepatan 30 meter per detik, maka gugusan karang tersebut akan kering. Sedangkan untuk menyeberangi gugusan karang ini, kaum Israel yang sebanyak 600.000 orang membutuhkan waktu sekitar 4 jam. Nah rekan, itulah 7 bukti ilmiah tentang terbelahnya Lautan Merah sesuai kisah Nabi Musa. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda.